Miris anak negeri mengadakan haul imigran, padahal leluhur Malang sendiri lebih pantas dihauli. Mereka berjuang dan berdakwah jauh sebelum para imigran datang. Haul ini bisa jadi akan diikuti haul-haul berikutnya, seperti haul Solo, haul Surabaya, haul Gresik, haul Banyuwangi, haul Bandung, haul Madura, haul Bogor, haul Jakarta, haul Palembang, haul Ambon, haul Medan, dan lain-lain, yang isinya memperingati imigran. Bayangkan kalau setiap tahun di setiap kota mengadakan haul para imigran. Inilah yang dimaksud Jawa kehilangan Jawanya. Bangsa Indonesia akan kehilangan bangsanya sendiri. Beberapa tahun lagi anak cucu negeri ini akan kehilangan jati diri dan sejarah bangsanya sendiri. Mereka tidak akan kenal dan paham siapa itu Ki Ageng Gripik, siapa itu Sunan Giri, siapa Sunan Derajat, siapa Sunan Ampel, siapa Sunan Gunung Jati, dan lain sebagainya. Dan nanti juga mungkin generasi yang akan datang itu tidak paham dan tidak tahu siapa itu Wali Songo dan ulama-ulama soleh yang terdahulu. Yang mereka tahu cuma imigran yang telah dihauli oleh generasi sebelumnya. Makam-makam leluhur sudah berganti nama menjadi nama para imigran. Sejarah leluhur di internet sudah berhasil dibelokkan masyarakat tidak sadar. Ini adalah suatu pengkhianatan terhadap perjuangan leluhurnya sendiri. Perlu diluruskan kembali dengan upaya-upaya yang ahsan dan akhlakul karimah. Sampaikan kebenaran walau hanya satu kata kebenaran yang kita pahami. Ini adalah komentar dari akun bernama Rampufraf ya ini ya. Jadi ini menyikapi tentang adanya haul di Malang, karena di Malang itu kan belakangan juga lagi rame karena di situ diadakan haul seorang Habib. Dan yang membuat rame atau membuat orang protes itu kan karena di Malang itu ada tokoh yang sangat ternama sebagai cikal bakal kota Malang, dan beliau juga penyebar Islam di kota Malang, yakni Ki Ageng Gripik. Dan Ki Ageng Gripik ini adalah muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi harusnya yang dihauli itu adalah haul Ki Ageng Gripik. Tapi kenapa kok di Malang ada sekelompok Habib yang menghauli seorang Habib dan menggunakan nama kota Malang? Dan ini kan sama saja mengklaim bahwa Malang itu seolah-olah miliknya para imigran dari Yaman. Dan ini sangat memprihatinkan sekali. Sebab kalau hal seperti ini dibiarkan terus-menerus, ya nanti generasi yang akan datang taunya leluhur Nusantara itu adalah para imigran dari Yaman. Nah ini kan sangat berbahaya. Padahal faktanya kan tidak demikian. Mereka para imigran dari Yaman itu jelas mereka itu datangnya dulu itu karena didatangkan oleh Belanda, dan mereka itu dulunya itu bekerja kepada Belanda, membantu Belanda, membela Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahannya di bumi pertiwi ini. Sementara orang di Nusantara, di mana mereka tengah gencar-gencarnya melakukan perlawanan, berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi, mereka para imigran justru malah berpihak pada penjajah. Nah ini yang sangat disayangkan dan sangat menyedihkan. Kenapa para imigran yang dulu jelas-jelas bergabung dengan penjajah kok malah dihauli? Ini yang sangat memprihatinkan di negeri ini. Dan terkait para habaib dari Yaman, itu kan sudah jelas tercatat dalam sejarah bahwa mereka itu memang imigran dulunya. Kemudian kalau ada pertanyaan bahwa Wali Songo itu juga pendatang, nah itu memang awalnya Wali Songo itu memang pendatang, tapi sekarang Wali Songo itu sudah menjadi orang pribumi Nusantara. Sebab Wali Songo dalam kehidupan kesehariannya itu membaur dengan masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian dalam hal pernikahan, mereka juga menikah dengan orang pribumi Nusantara. Sehingga anak turun dari Wali Songo ini sudah menjadi orang pribumi Nusantara. Berbeda dengan para imigran dari Yaman yang dilabeli sebagai Habib, yang dianggap sebagai cucu Nabi oleh sebagian orang. Nah itu mereka dalam hal pernikahan masih menggunakan sistem yang dibawa dari negaranya sana. Jadi mereka itu dalam menikah cuma satu klan saja dengan mereka. Mereka bagi kaum perempuan itu dilarang menikah dengan orang di luar klan Ba'alawi. Dan ini kan sebuah hal yang tentu saja tidak sejalan dengan apa yang sudah terjadi di negeri ini. Sehingga kalau sekarang para imigran dari Yaman itu kok mau dikategorikan sebagai orang pribumi Nusantara, ya tidak bisa, karena mereka dalam hal pernikahan saja masih menggunakan sistem seperti itu.
Kalau Wali Songo itu keturunannya sudah jelas termasuk orang pribumi Nusantara, dan kita juga mungkin termasuk salah satu bagian dari keturunan Wali Songo tersebut. Meskipun diantara kita tidak semuanya mempunyai buku nasab, tidak semuanya mempunyai silsilah yang tertib, yang urut nyambung ke Wali Songo, tapi ada kemungkinan seperti itu. Sebab kalau kita baca sejarah masa lalu, Wali Songo itu kan berhasil mengislamkan orang di Nusantara mencapai 80%. Dan ini kan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian para imigran dari Yaman ini datang di Nusantara, Islam itu sudah merata, sudah banyak ulama, sudah banyak kiai, sudah banyak tokoh-tokoh yang hebat. Terus mereka datang di Nusantara cuma dompleng penjajah, mereka cuma ikut penjajah dan mencari pekerjaan kepada penjajah. Dan ini kan berbeda sekali dengan apa yang sering mereka sampaikan selama ini. Sebab kalau kita melihat ceramahnya ada Oknum Habib yang bilang bahwa Pulau Jawa itu adalah miliknya Aulia Tarim. Dan ini kan sebuah pengklaiman yang tidak berdasar dan sangat dipaksakan. Makanya bagi kita orang Indonesia, orang Nusantara, apakah rela kalau negara kita atau wilayah kita itu kok mau diklaim menjadi miliknya para imigran dari Yaman? Tentu saja tidak setuju. Dan untuk menanggulangi hal itu, ya harusnya nanti jika misalkan ada haul-haul seperti ini, misalnya haul Solo atau haul Malang atau haul daerah lainnya, kalau acara haul tersebut itu untuk menghauli seorang Habib, ya harusnya masyarakat sekitar itu menolaknya. Karena para habaib ini jelas para imigran, mereka ini jelas para pendatang. Harusnya yang dihauli itu adalah leluhur asli orang Nusantara yang benar-benar berjasa di negeri ini, yang menjadi cikal bakal di negeri ini, yang menjadi orang yang dulunya babat alas di suatu wilayah. Itu kan ada setiap daerah seperti itu. Tapi kenapa kok nama-nama tersebut itu malah seolah tenggelam, kemudian dimunculkan para habaib dari Yaman, seolah-olah mereka itu punya jasa besar di negeri ini, seolah mereka itu sosok yang memiliki karismatik dan membuat negeri ini menjadi tentram dan damai dan lain sebagainya. Padahal semua itu hanya hoak. Kalau misalnya para habaib ini benar-benar bisa mendatangkan berkah, harusnya negara asalnya sana, yakni di Yaman, itu harusnya negaranya tentram. Tapi faktanya tidak demikian. Negara Yaman hingga saat ini terjadi perang berkecamuk, perang saudara tidak ada akhirnya. Nah, kalau mereka itu bisa mendatangkan berkah, ya harusnya mereka itu memberkahi leluhurnya sana atau memberkahi tempat asalnya sana, yakni di Hadramaut Yaman. Tapi faktanya tidak demikian. Sehingga kalau misalkan sekarang itu rakyat Indonesia kok mengharap berkah dari habaib, ya itu cuma sia-sia saja. Dan ulasan seperti ini cuma untuk mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, yang cinta dengan leluhur sendiri. Harusnya kita itu lebih mencintai leluhur kita daripada mencintai leluhur asing yang dulunya itu jelas-jelas didatangkan oleh penjajah untuk memporak-porandakan negeri ini. Akhirnya kita itu jangan sampai mau terjajah untuk yang kedua kalinya.